Menurut saya itu adalah keputusan yang konyol. Oh, Nah, gimana ceritanya Pak Prabowo Subianto gabung ke sebuah lembaga perdamaian untuk Israel Palestina di antaranya, tapi Palestinanya nggak diajakin. Terus geng-geng yang ngedukung Palestina juga nggak diajakin. Terus kita bayar 17T dong, ya, uang registrasi kasarnya. uang registrasi. Untuk Iya. apa? Untuk Palestina bukan, untuk Israel bukan, untuk Amerika Serikat juga bukan. Itu untuk pengembang propertinya Donald Trump. Kita tuh kita tuh cuman pengen jadi Uchiha Itachi waktu dia masuk ke Akatsuki untuk melindungi Konoha dari dalam gitu. Eee, Tapi masalahnya oke. adalah Itachi tuh kuat sedangkan kita tuh enggak gitu. Ah, Kekuatan militer kita tuh nggak bisa ngebayangin nggak akan melindungi Pak Prabowo dari penculikan Amerika Serikat kalau mau gitu. Seringkali kita melihat bahwa politikus kita tuh lebih lucu daripada komedian gitu. justru jadi bahan lelucon Sekarang stand up komedian-komedian comedy. jadi serius kan. Iya, Komedian Kang Panji kemarin itu Panji, jadi Mens serius. iya 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 iya. Ini dampaknya tuh jadi serius banget ngelebar ke sana ke sini. Pak Guru, bicara soal keputusan atau kebijakan pemimpin nih Pak. Menurut Pak Gembul sendiri, keputusan Prabowo untuk gabung Board of Peace gimana tuh Pak? Eh, Silakan dijawab. Oke, menurut saya itu adalah keputusan yang konyol, Oke, kenapa konyol Pak? sekali. Saya tidak menemukan ada argumentasi yang memadai untuk bisa membela keputusan itu gitu. Jadi maksudnya gimana ceritanya kita jadi gini, keputusan dan kesepakatan bersama Republik Indonesia yang oleh Pak Prabowo sendiri dicanangkan terhadap Palestina adalah kita two state solution kan. Jadi opsi jadi kita oke terima kedaulatan Israel asal Israel terima kedaulatan Palestina. Ya, jadi adil kan? Ya. Ya, dua adil. Sebenarnya banyak di Indonesia yang saya nggak mau tetap mengakui Israel, ada yang kayak gitu, tapi Pak Ya. Prabowo itu adil lah dalam hal ini. Nah, kalau adil maka dia tuh harus membawa Indonesia pada upaya perdamaian kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Nah, gimana ceritanya Pak Prabowo Subianto gabung ke sebuah lembaga perdamaian untuk Israel Palestina di antaranya, tapi Palestinanya nggak diajakin. Terus geng-geng yang ngedukung Palestina juga nggak diajakin. Yang diajakin cuman Israel, Amerika Serikat, Argentina dan teman-temannya yang Ya. itu adalah pro terhadap Israel. Nah, ini logikanya di mana? Logika Pak Prabowo adalah agar kita bisa punya ruangan di sana untuk ngajak diskusi, untuk ngajak apa. Kemarin dibom berkali-kali Palestina dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena masalahnya itu kita nggak punya bargaining, kita nggak punya daya tawar gitu. Kita datang ke sana ya cuman kita tuh kita tuh cuman pengen jadi Uchiha Itachi waktu dia masuk ke Akatsuki untuk melindungi Konoha dari dalam gitu. Tapi masalahnya Oke. adalah Itachi tuh kuat sedangkan kita tuh enggak gitu. Iya iya iya. Sesimpel itu. Jadi terus kita bayar 17T dong, Ya, uang registrasi kasarnya. uang registrasi. Iya. Untuk apa? Untuk Palestina bukan, untuk Israel bukan, untuk Amerika Serikat juga bukan. Itu untuk pengembang propertinya Donald Trump. Dan kita Prabowo Subianto itu di bawah Donald Trump bukan dalam konteks dia sebagai presiden Amerika Serikat, tetapi Sebagai dalam pengusaha. pengusaha sebagai pribadi karena di situ kan ada klausulnya, ada penegasannya bahwa nanti kalau dia udah nggak menjabat sebagai presiden pun dia tetap akan jadi ketua BOP itu. Lah, Oh, artinya apa? Artinya kedaulatan Republik Indonesia yang direpresentasikan oleh Presiden Prabowo Subianto ada di bawah wewenang seorang pengusaha asal Amerika. asal Amerika. Ya kalau misalkan di bawah Amerika Serikat itu masih Iya, karena sebuah negara. oke lah, masih bisa diterima gitu. Iya. Ini di bawah pengusaha. Yang pengusahanya juga sebenarnya sering bangkrut. Yang bisa berkuasa, yang bisa mempertahankan pengusahanya hanya dengan gara-gara dia tuh amoral gitu. Hanya gara-gara dia tuh dan dia tukang selingkuh lagi. Udah itu ini jadi kalau Donald Trump itu punya daftar menu kejahatan dia tuh banyak sekali daftarnya menunya tuh kan. Perselingkuhan iya ya kayak gitu. Sahabat Epstein. Iya masalah Epstein juga dia temenan kayak gitu kan. Ya itu bukan elit global lagi tuh, elit
gombal. Nah, ya tapi nggak apa-apa. Donald Trump emang kayak gitu, semua juga tahu dia Iya. gitu. Yang jadi masalah adalah Pak Kenapa? Prabowo kenapa ada di situ? Kenapa? Ya Pak. Kenapa? Ya dugaan saya sih karena kita tuh takut karena Donald Trump itu kan ini dikit-dikit serang, dikit-dikit culik gitu. Kasih diskon Iya, apa? kasih tarif gitu Tarif. kan. Coba kalau misalkan Pak Donald Trump itu langsung ngatain Pak Prabowo Subianto sebagai narkoteroris, nah, kita nggak bisa apa-apa. Iya, Terus iya, langsung diculik. Kan kalau Venezuela 2,5 jam kan. Iya. Nah kalau kita mungkin berapa lebih sebentar daripada itu gitu. Mungkin Mungkin, saya Pak. khawatir Pak Prabowo mencoba untuk menyelamatkan harga diri bangsa dengan menyamar masuk pura-pura ikut geng itu gitu. Ikut setuju, mungkin pura-pura gitu. ikut setuju gitu ya Pak. Pura-pura ikut setuju mungkin. Main ya. aman berarti dong. Iya, ya kan, ya kalau diculik juga kan gimana kan, takut juga. Jadi kekuatan militer kita tuh nggak bisa ngebayangin, nggak akan melindungi Pak Prabowo dari penculikan Amerika Serikat kalau mau gitu. Oh iya. Ya iyalah, karena bahkan tentara-tentara kita tuh ngumpulnya di mana coba? Ngumpulnya itu di tengah-tengah pemukiman warga. Markas-markas tentara di Indonesia tuh dikelilingin pemukiman warga. Oh iya. Coba bayangin, Pak Donald Trump mau nyulik Pak Prabowo misalkan pas hari Jumat. Tentara kita dikerahkan, mau tank mau keluar aja nunggu bapak-bapak Jumatan selesai dulu kan. Itu bakal macet gitu. Ya karena kita ada di tengah-tengah ya. Iya, Di tengah benar, pemukiman. benar. Nah ya ini guyon gitu. Cuman maksudnya sekompleks itulah pertahanan kita gitu. Iya. Terus wah kita mau menggunakan rudal. Lah rudalnya kan beli dari Amerika. Iya. Jadi sama Amerika pas kita nembak, Amerika Serikat matiin dari sana remote-nya, cung, Meledak di lagi. atas. Iya, meledaknya di situ gitu kan, di PIK misalkan. Jangan ya. dong. Di depan gedung syariah. Jangan sampai. Misal. Oke. Di depan itu pas Akang lewat gitu kan. Nah, Jangan lupa. ya misal. Tapi ya maksud saya, ya kita guyon aja dalam hal ini gitu karena seringkali kita melihat bahwa politikus kita tuh lebih lucu daripada komedian gitu. Justru jadi bahan lelucon. Sekarang Stand up komedian-komedian comedy. jadi serius kan. Iya. Komedian Kang Panji kemarin itu Panji, jadi serius. Iya. Ini dampaknya tuh jadi serius banget, ngelebar ke sana ke sini. Lah Pak Prabowo-nya dan jajarannya lah, menggantikannya gitu. Jadi kayak tuker job gak sih Pak? Enggak sih, enggak itu mah ya apa ya. Saya susah menjelaskan tapi Takut salah jawab. enggak, saya yakin Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat terbuka terhadap kritik. Ya. Beliau tuh hidup di tengah-tengah kritikan. Makanya ayo kita manfaatkan itu. Siap. Yuk, ayo.